Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dengan judul Meningkatkan Kemampuan Siswa di dalam Membaca Al-Quran di kelas 5 SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. Yang saya hormati Bapak Ruben Manulang SPD sebagai mentor saya, yang saya hormati Ibu Nurmalia Zubair SSTP MSI sebagai penguji, dan yang saya hormati Ibu Insinyur Herawati NMMA sebagai coach yang memberikan bimbingan selama proses pembuatan rancangan ini. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Sinaga SPDI. Saya bertugas di SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. Berikut profil singkat sekolah dasar di tempat saya bekerja. Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang rancangan aktualisasi saya, yaitu 1. ASN berakhlak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka setiap ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional sesuai dengan core value sebagai ASN. 2. Masih rendahnya kemampuan siswa di dalam membaca Al-Quran pada saat pelaksanaan pembelajaran membuat siswa kurang fokus saat belajar. 3. Pelaksanaan kegiatan membaca Al-Quran di rumah kurang maksimal sehingga siswa tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 4. Masih rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran agama Islam disebabkan oleh siswa yang kurang mampu dalam membaca Al-Quran. Dengan demikian, dari 27 orang siswa kelas 5, terdapat 12 orang siswa yang memiliki nilai di atas KKM, sedangkan sebanyak 15 orang siswa memiliki nilai di bawah KKM. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi isu 1. Rendahnya kemampuan siswa di dalam membaca Al-Quran di kelas 5 SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. 2. Rendahnya hasil belajar siswa kelas 3 pada pelajaran pendidikan agama Islam materi kisah teladan Nabi di SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. 3. Belum optimalnya hasil belajar siswa kelas 2 dalam materi tata cara berwudu di SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. Ketika isu tersebut saya analisis dengan metode APKL, di mana dengan menggunakan metode APKL didapati bahwa ketiga isu tersebut memenuhi persyaratan. Selanjutnya, untuk menunjukkan isu utama atau core isu, maka saya menganalisis dengan menggunakan metode USG dengan hasil nilai tertinggi terdapat pada isu pertama, yaitu rendahnya kemampuan siswa di dalam membaca Al-Quran di kelas 5 SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. Selanjutnya, isu tersebut saya analisis dengan menggunakan metode Fishbone untuk mengetahui sebab dan akibat dari isu tersebut, yaitu sebagai berikut. Maka saya akan melaksanakan gagasan kreatif, yaitu meningkatkan kemampuan siswa di dalam membaca Al-Quran di kelas 5 SD Negeri 165736 Tebing Tinggi. Di mana dari gagasan kreatif tersebut saya melakukan 5 kegiatan kreatif, yaitu kegiatan 1, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Output yang diharapkan, tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan tahapan kegiatan 1, berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai mentor dan guru kelas terkait pembuatan perangkat pembelajaran RPP. 2, membuat RPP dengan menentukan metode serta sumber belajar yang akan digunakan. 3, mencetak RPP yang telah disepakati. 4, mengesahkan RPP dengan meminta tanda tangan kepala sekolah atau mentor. Di mana setiap tahapan-tahapan kegiatan tersebut saya internalisasikan ke dalam core value ASN berakhlak. Kegiatan kedua, membuat video pembelajaran membaca Al-Quran atau surat pendek. Output yang diharapkan, tersedianya video pembelajaran. Dengan tahapan kegiatan 1, mencari referensi pembelajaran membaca Al-Quran sesuai hukum tajwid. 2, memilih surah pendek sebagai contoh pembelajaran. 3, melakukan penyusunan video pembelajaran membaca Al-Quran. 4, menampilkan video pembelajaran membaca Al-Quran di depan kelas. Di mana dalam kegiatan tersebut saya internalisasikan ke dalam core value ASN berakhlak. Kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran atau surah pendek. Output yang diharapkan, sebanyak 27 siswa fasih membaca surah-surah pendek. Dengan tahapan kegiatan 1, memberikan informasi kepada siswa tentang kegiatan membaca surah pendek dalam Al-Quran. 2, membuka pelajaran dan memulainya dengan membacakan salah satu surah pendek di dalam Al-Quran. 3, meminta siswa untuk mengulang kembali bacaan surah pendek yang telah dicontohkan. 4, menampilkan salah satu orang siswa membacakan surah pendek yang telah dicontohkan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, saya internalisasikan ke dalam core value ASN berakhlak. Kegiatan keempat, melakukan gerakan maghrib mengaji setiap hari Selasa dan Jumat. Output yang diharapkan, sebanyak 27 siswa fasih membaca Al-Quran. Dengan tahapan kegiatan 1,
Membuat format buku laporan gerakan Maghrib Mengaji setiap hari Selasa dan Jumat. 2. Menginformasikan kepada siswa tentang gerakan Maghrib Mengaji setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara pengisian buku laporan. 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Maghrib Mengaji setiap hari Selasa dan Jumat. Dalam kegiatan tersebut, saya laksanakan dengan menginternalisasikan ke dalam core value ASN berakhlak. Kegiatan kelima, melaksanakan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ. Output yang diharapkan, terlaksananya kegiatan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ dengan tahapan kegiatan 1. Memilih surah Al-Quran yang akan dibacakan dalam melaksanakan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ. 2. Mengumpulkan hasil bacaan siswa terbaik dalam musabaqah tilawatil Quran atau MTQ. 3. Bersama mentor atau rekan guru menentukan peserta yang akan menjadi juara dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ. 4. Pemberian hadiah atau juara terbaik musabaqah tilawatil Quran oleh kepala sekolah, di mana setiap tahapan kegiatan tersebut saya internalisasikan ke dalam core value ASN berakhlak. Maka dari kegiatan-kegiatan tersebut, rencana jadwal aktualisasi yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 13 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi ini. Saya mengharapkan kepada Ibu Penguji dapat memberikan saran penyempurnaan terhadap rancangan aktualisasi saya. Presentasi ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.